Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah hari ini, di hari yang cerah ini, kita akan membawakan beberapa berita Islami Masa Kini ya. Penjelasannya ada yang untuk pertama, apa sih ya? Yang pertama, benarkah jin bisa menculik manusia? aduh, ini banyak ya Horor cerita-cerita tentang ini ya, kayak misalnya Wewe Gombel, kalau Wewe urban legend sih, cuman aku nggak tahu ini hanya legenda atau ternyata ada kenyataannya. Nah itu dia. Oke, mendingan kita langsung kita lihat saja ya penjelasannya ya. Pemirsa, ini dia. Benarkah jin bisa menculik atau menyembunyikan manusia? Semasa kecil, tentu kita banyak sekali mendengar mitos tentang sosok hantu untuk menakut-nakuti. Cerita mitos hantu yang paling melegenda adalah tentang makhluk gaib seperti Wewe Gombel atau Kolong Wewe. Wewe Gombel merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh orang untuk menyebut roh halus atau roh jahat yang selalu menculik anak-anak di waktu malam hari. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Wewe Gombel sendiri digambarkan dengan sosok perempuan tua yang wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya putih, dengan payudaranya yang panjang, digunakan untuk menyembunyikan anak-anak. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya Wewe Gombel adalah untuk membuat anak menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami. Sosok Wewe Gombel ini biasanya diceritakan kepada anak-anak agar tidak berkeliaran malam hari di luar rumah. Karena jika keluar rumah dan masih bermain di malam hari, maka anak itu akan diculik oleh Kolong Wewe atau Wewe Gombel. Dengan mitos tersebut, maka anak-anak menjadi takut dan tidak keluar malam hari. Namun percayakah Anda bahwa kisah Kolong Wewe ini konon pernah terjadi di daerah Jawa Barat dan di Semarang, Jawa Tengah? Kala itu beberapa orang tua mengaku bahwa anaknya diculik oleh Wewe Gombel selama 2 hari. Meski sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan. Setelah 2 hari berlangsung, anak-anak tersebut ditemukan berada di sekitar hutan dekat pemukiman mereka. Anak-anak tersebut ditemukan dalam keadaan syok, mukanya pucat dan menjadi sangat pendiam. Setelah diobati, anak-anak tersebut mengaku digendong dan dibawa lari oleh sosok wanita tua yang payudaranya panjang dan tubuhnya berwarna hitam. Mereka diculik dan disembunyikan oleh sosok yang diduga adalah Wewe Gombel di sebuah balik pohon besar tempat Wewe Gombel itu tinggal. Dari cerita inilah, sosok Kolong Wewe atau Wewe Gombel menjadi suatu kenyataan bagi beberapa masyarakat dan membuat mereka takut membiarkan anaknya sendiri berada di luar rumah pada malam hari. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Wewe Gombel dan semua jenis nama hantu yang kita kenal di Indonesia adalah bentuk penjelmaan dari jin. Lalu apakah benar jin bisa menculik manusia? Benarkah jin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan manusia? Dalam riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Umair, beliau menceritakan kisah jin musyrik yang pernah menculik seorang manusia. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dahulu, ada salah seorang penduduk Madinah yang hilang di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Hingga istrinya melapor kepada Umar dan mengadukan suaminya yang hilang. Kemudian Umar menyuruhnya, pulanglah dan jangan menikah sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, wanita ini datang lagi karena suaminya belum kunjung datang. Kemudian Umar berpesan, pulanglah dan jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah berselang beberapa lama, suaminya datang. Umar pun bertanya kepadanya, dari mana saja kau ini? Si suami menjawab dengan jawaban yang mengejutkan, setan-setan atau jin kafir menahanku. Demi Allah saya tidak tahu di mana saya berada. Hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka,
hingga mereka kalah dan saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu. Para jin muslim itu mengatakan, kamu manusia, sementara mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian mereka menawarkan, kamu hendak pulang kemana? Aku jawab, Madinah, itu kampungku. Tiba-tiba saya sampai Madinah dan saya melihat bebatuan Madinah. Riwayat yang menceritakan hal tersebut adalah sahih dan kejadian itu adalah sebuah realita kenyataan. Karena itu kita boleh meyakini bahwa jin bisa menculik manusia untuk dibawa ke alamnya. Namun sekalipun jin memiliki kemampuan bisa menculik manusia, kita tidak boleh terlalu cemas atau takut. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Allah berfirman yang artinya, perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Oleh karena itu, janganlah kita memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kita. Misalnya dengan menampakkan rasa takut kita kepada jin. Sebagai contoh menampakkan rasa takut adalah jika kita melewati tempat yang dianggap angker atau yang jarang dijamah manusia, kita langsung minta izin kepada jin dengan berkata, permisi, saya mau lewat, mohon jangan diganggu. Perbuatan seperti itu sama halnya dengan kita menistakan diri sendiri. Karena perbuatan ini justru membuat jin semakin sombong dan terobsesi untuk menguasai diri manusia. Jin merasa bahwa dia lebih mulia daripada manusia disebabkan manusia meminta perlindungan kepada jin. Allah mengingatkan kepada kita yang artinya bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir menjelaskan makna surat tersebut, bahwasanya kebiasaan minta izin semacam ini termasuk tradisi masyarakat jahiliyah, sehingga membuat mereka semakin bergantung kepada jin. Lalu, bagaimana seharusnya jika kita memasuki daerah yang terkenal angker? Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa yang sangat ringkas untuk dibaca ketika kita singgah atau memasuki tempat asing yang jarang dijamah manusia. Doa itu berbunyi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca A'udzu bikalimatillahi, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim 2708. Doa seperti inilah yang selayaknya kita amalkan. Pemirsa, sebagaimana manusia bisa menyembunyikan sesuatu, bahwasanya jin juga bisa menyembunyikan sesuatu, termasuk manusia. Seluruh yang gaib adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang mengetahui seluruh yang bersifat gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Pengaruh jin terhadap manusia di dalam kehidupan juga tidak diragukan lagi. Jin selalu ikut andil dalam kehidupan yang kita lakukan, terutama dalam kegiatan tercela. Jin berada di setiap penjuru tubuh kita. Mereka ada di mana-mana untuk selalu menggoda dan menjerumuskan kita ke jalan kesesatan. Untuk mencegah diri kita dari semua perbuatan sesat jin, maka perbanyaklah mengingat Allah dengan selalu mengucap doa saat kita akan bertindak. Tak lupa juga untuk selalu meminta dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ternyata itu bukan cuma sekedar legenda ya Wisnu, ternyata zaman Umar pun zaman dulu udah ada gitu. Tadi waktu zaman Umar memang dikatakan bahwa ada seorang
seorang wanita ya bilang kalau misalnya ya, suaminya tuh tidak pulang-pulang gitu. Ternyata setelah berapa lama kemudian dia menceritakan kepada Umar bahwa memang dia diculik oleh jin gitu. Bahaya sekali ya. Iya, jadi memang banyak kan waktu itu kisah-kisah kayak misalnya hati-hati kalau main pulang maghrib tuh hati-hati anak-anak kecil nanti takutnya diculik. Ternyata memang bisa jadi seperti itu ya. Bener. Dan selain itu sih yang tadi apa kalau misalnya doa? Iya, jadi kita harus membagari diri kita dengan sering baca doa untuk melindungi dari godaan setan dan juga jin. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, itu biar kita lebih tenang juga insya Allah ya. Tenang, insya Allah. Dan memang derajat kita lebih tinggi ya. Memang dong. Dan yang harus dipastikan adalah jangan pernah menunjukkan rasa takut kepada jin. Dan jangan pula ya hal-hal yang sering kita lakukan adalah ketika kita lewatin tempat-tempat angkor ya, dibilang angker gitu. Kita bilang sering minta izin gitu. Permisi, itu hati-hati sekali. Nanti jinnya malah senang, malah makin nakut-nakutin kita. Jangan sampai ya. Selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang merubah warna kulit dalam pandangan Islam. Kira-kira boleh nggak ya? Kurang tahu tuh. Kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.